Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok tugas akhir dengan judul utama perancangan dan implementasi sistem pengendalian kecepatan pada sepeda listrik. Dengan saya Yuel Melawardana dengan NIM 21060121300056 dengan subjudul perancangan sistem kontrol navigasi pada sepeda listrik. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Fauzi dengan NIM 21060112114103 dengan subjudul perancangan kontrol motor servo pada sistem kecepatan sepeda listrik. Perkenalkan, saya Muhammad Aril Risma Fursyah dengan NIM 2106030076 dengan subjudul perancangan motor servo pada sistem pengereman sepeda listrik. Sepeda listrik konvensional menuntut kita untuk terus-menerus mengatur gas secara manual. Hal ini tidak hanya kurang nyaman, tetapi juga bisa berbahaya, terutama saat menghadapi tanjakan yang berubah-ubah. Untuk mengatasi masalah ini, kami merancang sebuah sistem kendali kecepatan otomatis pada sepeda listrik. Sistem ini bekerja layaknya cruise control pada mobil, di mana pengendara cukup memilih mode kecepatan yang diinginkan melalui keypad. Pengontrolan motor servo pada sistem kecepatan sepeda listrik memanfaatkan motor servo sebagai aktuator pengganti throttle manual. Dikendalikan oleh microcontroller Arduino Uno dengan umpan balik dari sensor Hall Effect KE003. Metode kendali yang diimplementasikan adalah proporsional, integral, dan derivatif atau PID dengan strategi gain scheduling, di mana parameter kontrol dioptimalkan untuk 6 mode kecepatan yaitu mode 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hasil pengujian pada kondisi ideal di atas roller menunjukkan kinerja sistem yang sangat baik, mampu mencapai semua set point dengan steady state error di bawah 1%, yang memvalidasi logika controller. Namun, pada pengujian di jalan datar dengan beban pengendara, performa sistem menurun signifikan, ditandai dengan overshoot tinggi hingga 39,33% pada kecepatan rendah dan steady state error besar hingga 22,38% pada kecepatan tinggi. Puncak kegagalan terjadi pada lintasan menanjak, di mana sistem mengalami saturasi aktuator dan menghasilkan steady state error hingga 71,125%, dan disimpulkan bahwa keterbatasan utama sistem bukan berasal dari strategi kontrol, melainkan dari kapasitas daya motor penggerak yang tidak memadai untuk mengatasi beban operasional di dunia nyata. Kontrol motor servo pada sistem pengereman sepeda listrik mengintegrasikan sensor ultrasonik HCSR04 untuk mendeteksi halangan, kemudian sensor MPU 6050 untuk pengukuran kemiringan jalan, dan sensor kecepatan KY003 dengan pengendalian berbasis microcontroller Arduino dan ESP32. Dua metode kontrol diterapkan, yaitu pemetaan linear untuk pengereman darurat berdasarkan jarak objek serta kontrol proporsional integral derivatif atau PID untuk menjaga kecepatan saat kondisi jalan menurun maupun terjadi lonjakan kecepatan. Proses tuning parameter PID dilakukan menggunakan metode trial and error, dan hasil pengujian menunjukkan sistem mampu memberikan respon pengereman yang halus, stabil, dan adaptif dengan jarak henti yang lebih aman pada berbagai mode kecepatan. Temuan ini membuktikan bahwa penggunaan motor servo sebagai aktuator dalam sistem pengereman otomatis berpotensi meningkatkan keselamatan dan keandalan sepeda listrik. Pada bagian pengendalian, sistem ini menerima input utama berupa error kecepatan, yaitu selisih antara kecepatan set point dengan kecepatan aktual, serta objek yang ada di depan sepeda. Input tambahan bisa berasal dari keypad atau sebagai kecepatan target. Data input ini kemudian diproses menggunakan metode berbasis kontrol atau berbasis logika, yang berdasarkan aturan-aturan yang telah disusun akan menentukan output yang berupa perintah, yaitu aktuator, motor servo gas, dan juga motor servo rem. Servo gas akan digerakkan untuk menambah atau mengurangi sudut bukaan sesuai dengan kebutuhan, sementara servo rem, baik rem depan ataupun belakang, akan diaktifkan secara bertahap sesuai dengan intensitas pengereman yang dihitung. Dengan alur ini, sepeda listrik akan mampu menyesuaikan kecepatan dan pengereman secara otomatis terhadap kondisi jarak dan jarak aman dengan objek yang berada di depan. Kombinasi antara sistem monitoring dan pengendalian ini menjadikan sepeda listrik lebih adaptif, aman, dan juga efisien. Pengendara tidak hanya mendapatkan informasi secara real-time, tetapi juga membantu dengan sistem pengendalian untuk menjaga stabilitas serta mencegah potensi kecelakaan akibat kecepatan yang tidak terkendali.